Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi bersama kami di channel Risma TV. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Lutfi Bobowo. Gimana Tad, kabarnya Tad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Tad, kita ingin menanyakan tentang Idul Kurban. Ada beberapa masyarakat mungkin yang tidak paham kali ya Tad ya, tentang masalah Idul Kurban, tentang masalah penyembelihannya atau bagaimana caranya. Ini ada satu pertanyaan nih Tad. Apa hukum kurban dan siapa saja orang yang berhak untuk berkurban Tad? Mungkin bisa dijawab Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi Pak Lukman bertanya mengenai asal hukum berkurban. Hukum kurban ini ialah sunnah muakkad yang sifatnya kifayah. Artinya apabila dalam satu keluarga sudah melaksanakan kurban, dan salah satu anggota keluarga ada yang melaksanakan kurban, maka gugurlah sunnah yang lain untuk kurban. Namun bisa lebih bagus bila semuanya juga ikut untuk berkurban. Ya, ini adalah pendapat menurut ulama Syafi'iyah. Adapun syarat-syarat orang yang berhak untuk berkurban, yang pertama ialah tentu beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga orang yang sudah merdeka, artinya bukan budak. Dan yang keempat ialah orang yang mampu. Terkait masalah orang yang mampu ini adalah mereka yang mempunyai keluasan rezeki untuk membeli hewan kurban dan mampu membiayai dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka ini masuk ke dalam kategori orang yang mampu untuk berkurban. Seperti contoh, Bang Lukman misalkan punya uang 5 juta, lalu dia ingin berkurban dengan harga kambing kurang lebih 3.500.000 dan masih ada sisanya 1.500.000 itu. Nah, 1.500.000 itu kira-kira cukup gak untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya selama 4 hari tersebut? Kalau misalkan Bang Lukman mampu, maka Bang Lukman disunnahkan untuk berkurban. Nah, itu ya. Namun jangan disalah artikan, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini diperkuat dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang barang siapa mendapatkan kuasa rezeki walam yudahi, lalu dia tidak berkurban, fala yahdur musallana, maka jangan menghadiri tempat sholat kami. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu adalah wajib bagi mereka yang mampu, dan mereka mengambil redaksi hadis ini. Namun perlu kita ketahui bahwa dari para pakar hadis sendiri pun mengenai hadis ini adalah bagi mereka yang benar-benar mampu. Ya. Adapun hukum asalnya kalau menurut Imam Syafi'i ialah sunnah muakkad. Apabila seseorang mampu mengerjakan kurban, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Apabila tidak mampu atau tidak mengerjakannya, maka
dia tidak mendapatkan dosa. Nah, namun bagi orang yang mampu lalu dia tidak berkurban, dia jangan dihukumi sebagai pelaku dosa, ya, karena ini sifatnya sunnah, ya. Maka orang tersebut cukup dihukumi sebagai makruh saja, ya. Dia mampu lalu dia tidak berkurban, maka hukumnya makruh, artinya sesuatu yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka pernah tidak melaksanakan ibadah kurban, padahal mereka tahu hukum kurban dan mereka mampu melaksanakan ibadah kurban. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah mereka salah satunya, ya. Namun mereka tidak berkurban. Kenapa? Karena mereka khawatir ibadah kurban ini seakan-akan menjadi ibadah wajib bagi umat-umat belakangan. Nah, maka mereka pernah tidak melaksanakan ibadah kurban. Jadi sekali lagi hukum kurban adalah sunnah muakkad, ya. Ini ada lagi nih Ustaz, pertanyaan dari teman-teman juga, yaitu apa perbedaan kurban sunnah dengan kurban nazar Kak? Boleh dijelaskan Kak? Kurban sunnah ini adalah kurban yang memang pada hukumnya adalah sunnah muakkad. Kita dijelaskan perbedaannya dengan kurban nazar di dalam kitab Muqaddimah Al-Harraniyah. Kurban sunnah ini, maka si pekurban ini hendaknya ketika dia ingin berkurban menggunakan lafaz saya ingin mengorbankan sunnah kurban, saya ingin melaksanakan sunnah kurban. Artinya ditekankan dengan kalimat sunnah kurban. Jangan sampai ada kalimat saya ingin berkurban. Kalau saya ingin berkurban, ini bisa jatuh ke dalam kurban wajib ataupun nazar, ya. Adapun kurban nazar adalah apabila kita mempunyai hajat tertentu, misalkan si Ahmad sakit lama nggak sembuh-sembuh, lalu terlontar dari lisannya, ya Allah, kalau saya sembuh, saya ingin melaksanakan kurban pada tahun ini. Lalu si Ahmad ini sembuh, ya, maka dia wajib untuk melaksanakan nazar yang pernah ia ucapkan, ya. Maka si Ahmad ini dihukumi sebagai orang yang wajib untuk berkurban, karena nazar ini adalah hutangnya kepada Allah, maka dia wajib untuk membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, kalau kita ingin berkurban, gunakan kalimat saya ingin melaksanakan kurban sunnah, ya. Jangan hanya kurban saja, tapi ditekankan dengan kurban sunnah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya kita, bagaimana hukum terkait satu kambing untuk lebih dari satu orang Ustaz? Bisa dijelaskan Kak? Oh iya, satu kambing untuk satu keluarga atau lebih dari satu orang. Ya. Ini sering terjadi di tengah masyarakat kita terkait mengenai hal ini. Memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyembelih kambingnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah hewan kurban dari Muhammad dan untuk umat dari Muhammad. Di sini banyak dari kalangan kita yang salah mengartikan, seakan-akan satu kambing yang Rasulullah kurbankan ini untuk seluruh umat Islam, ya. Ini salah, ini keliru, ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul
Taij Syarah Minhajul Talibin bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah mahmulun ala tasyriki fi thawabi bahwa jaiz, yaitu persekutuan dalam pahala orang yang berkurban untuk orang lain, bahwa jaiz artinya boleh. Contoh, Bang Lukman ingin menyembelih seekor kambing. Ini kambing untuk atas nama Bang Lukman. Lalu Bang Lukman menyandikan pahalanya ini untuk ibu ataupun untuk bapaknya. Ini boleh, ya. Karena apa? Fisawabi, ya. Ada tasyriki fisawabi, persekutuan dalam pahala ini boleh, ya. Jadi orang yang berkurban mengikut sertakan pahalanya untuk orang lain ini boleh. Namun untuk satu kambing, ya, untuk seluruh orang, lebih dari satu orang misalkan, ini yang keliru, ya. Jadi satu kambing hanya diperuntukkan untuk satu orang, namun pahalanya boleh dibagi-bagi lebih dari satu orang. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Bagaimana hukum menjual kulit ataupun anggota tubuh hewan kurban untuk membayar upah jagal, Mas? Kita menjual kulit ataupun daging hewan kurban sebagai upah jagal. Iya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man ba'a jillah udhiyatihi fala udhiyata lahu." Siapa orang yang berkurban, ya, siapa orang yang menjual, ya, jillah kulit udhiyatihi, hewan kurbannya, fala udhiyata lahu, maka kurbannya itu tidak diterima. Nah, artinya dia tidak akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah menjual salah satu anggota tubuh hewan yang dikurbankan ini. Nah, ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi untanya Rasulullah. Lalu Ali diperintahkan juga untuk menyembelih dan untuk membagi-bagikan daging untanya ini kepada umat muslim. Lalu kata Nabi, "Nahnu nu'tihi min iblina." Sedangkan upahnya itu dari kami. Di sini ulama memahami hadis ini bahwa hewan kurban, si pemilik kurban ini bisa kita minta tolong kepada panitia masjid untuk dirawat, dikurusi, dan dipotong serta dibagi-bagikan dagingnya kepada mereka yang membutuhkannya, yaitu umat Islam. Dan Nabi juga melarang untuk menjual salah satu anggota tubuh hewan kurban tersebut sebagai upah jagal. Lalu Nabi berkata, "Nahnu nu'tihi bil indina." Upahnya itu dari kami. Maksudnya apa? Yaitu upahnya dari si pekurban. Jadi kalau kita ingin berkurban, maka kita harus memberikan upah kepada tukang jagal dari duit yang kita miliki, agar jangan sampai panitia nggak punya uangnya terbatas, lalu panitia terpaksa menjual kulitnya sehingga mendapatkan uang itu sebagai upah jagal. Itu nggak boleh, ya.
maka ada namanya aturan sendiri seperti di Al-Mutakin. Iya. Itu ada biaya operasional, maka si pekurban hendaknya memberikan uang operasional itu kepada panitia supaya nanti kurban ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia jangan sampai menjual kulit ataupun dagingnya untuk membayar penjaga, karena sudah ada uang operasional dari si pekurban kurbannya. ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari teman-teman kita. Sebenarnya pertanyaan ini yang sering dipertanyakan oleh masyarakat juga Ustaz. Pertanyaannya itu, lebih afdol mana, ikut kurban patungan sapi atau membeli satu hewan kambing Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dijelaskan di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah bahwa membeli satu hewan kambing itu lebih afdal daripada ikut patungan sapi. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti ataupun menukar Nabi Ismail dengan seekor kibas atau kambing sejenisnya. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami telah menukar Ismail dengan sebaik-baiknya hewan kurban. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya hewan kurban apa? Kambing. Nabi Ismail digantinya dengan kambing. Artinya dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah beliau mengatakan bahwa yang sebaik-baiknya ialah kambing, gitu ya, daripada ikut satu patungan sapi. Ya, ini kalau patungan sapi ya. Tapi kalau misalkan kita melalui urutan, tentu yang paling afdal adalah unta. Ya, unta dulu. Ya, baru sapi, ya, baru nanti kambing, domba dan Domba ya. Nah, itu teman-teman jawabannya. Nah, kita next pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Nih Ustaz, bagaimana hukumnya bila seorang anak mengkurbankan hewan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia Ustaz? Oke. Jadi salah satu bentuk bakti seorang anak adalah dengan dia terus mengalirkan pahala untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini adalah salah satu bentuk bakti seorang anak. Ya. Lalu terkait hal ini terdapat dua pendapat. Ya. Pendapat pertama yaitu di dalam Minhajut Talibin, ya, dalam kitab Minhajut Talibin karya Al-Imam Nawawi. Di situ dijelaskan bahwa berkurban untuk orang lain, baik orang ini masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tanpa seizinnya atau tanpa adanya wasiat sebelumnya, maka kurbannya ini tidak sah karena tidak ada izin terlebih dahulu ataupun tidak ada wasiat. Namun di dalam kitab Nawawi juga, Imam Nawawi di kitab Al-Muhadzab yang dijelaskan bahwa orang ingin mengorbankan hewan kurban dan pahalanya ini diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, ini boleh saja. Boleh saja, ya. Ini boleh saja, karena tidak ada batasan untuk orang yang sudah meninggal untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada batasannya. Sebagaimana apabila kita pergi haji, orang tua kita yang sudah meninggal belum pernah pergi haji, lalu kita badarin haji untuk orang tua yang kita sudah meninggal dunia, maka itu sah bagi mereka. Mereka mengkiaskannya seperti itu. Nah, namun perlu diluruskan juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa memang boleh kita mengkurbankan hewan yang pahalanya ini
untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Namun ini masuk kategori sedekah biasa, ya, bukan masuk ke dalam kategori pahala kurban itu sendiri. Kenapa? Karena sulitnya meminta izin. Ya, karena orang tua itu sudah meninggal dunia, tidak mungkin kita minta izin kepada mereka, kecuali mereka sebelum meninggal sudah berwasiat. Nah, maka itu boleh dan mendapatkan pahala kurbannya. Gitu. Artinya dua pendapat ini ada, ya. Dan itu sah-sah saja menurut para ulama. Ya. Oke, lanjut teman-teman, kita tanya pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum bila si kurban memakan daging kurban nazar ataupun hewan yang dikurbankan untuk orang yang sudah meninggal dunia, Ustaz? Jadi memakan daging hewan kurban yang sifatnya nazar, ya. Ataupun memakan daging hewan kurban yang kita kurbankan hewan ini untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dalam mayoritas ulama Imam Syafi'i, maka memakan daging yang sifatnya nazar untuk si pekurban, untuk si anaknya nih, atau orang yang di bawah tanggungan yang hukumnya haram, tak boleh. Misalkan Luqman, ya, ingin berkurban untuk bapaknya yang sudah meninggal dunia, maka Bang Luqman, ibunya serta anak-anak dari bapaknya tidak boleh memakan daging hewan kurban tersebut. Kenapa? Karena kurban tersebut untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada izin. Ya, kita nggak mungkin minta izin pada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, maka tidak boleh. Itu namanya kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia daging kita makan. Pun begitu juga apabila Bang Luqman bernazar, ya, dia sakit, kalau sembuh dan dia mengeluarkan nazar, kalau dia sembuh dia akan berkurban 1 ekor kambing. Maka Bang Luqman tidak boleh memakan daging hewan kurbannya tersebut karena sifatnya nazar, gitu. Namun kita sebagai panitia nggak boleh sadis-sadis banget. Ini Idul Adha adalah pesta, ya. Ini pesta umat Islam, Idul Adha. Maka hendaknya ketika kita jadi panitia, kita mensiasatinya harus dengan bijak. Misalkan Bang Luqman kurban nazar, si Ahmad kurban sunnah, ya. Maka Bang Luqman jangan makan daging Bang Luqman, hewan kurbannya. Makan ambil jatah si Ahmad tadi, hewan kurbannya si Ahmad tadi. Dan Ahmad memakan daging nazarnya Bang Luqman, gitu. Istilah gitu modelannya, ya. Dan itu boleh kalau seperti itu. Bagaimana yang lebih didahulukan, kurban atau akikah, Ustaz? Kurban atau akikah? Ya. Jadi ini adalah keduanya sifatnya sunnah hukumnya. Sunnah. Ya. Akikah adalah salah satu bentuk rasa syukur orang tua karena telah melahirkan seorang anak. Maka rasa syukur itu diwujudkan dengan dia mengakikahkan anaknya tersebut dengan dia menyembelih untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba, dan untuk anak laki-lakinya 2 ekor kambing atau domba, gitu. Dan akikah itu sendiri, ya, dilaksanakan ketika anak itu baru lahir ataupun sampai anak usia balik, anak tersebut usia balik, itu di bawah tanggungan orang tuanya, ya. Lalu bagaimana kalau si anak ini sudah dewasa dan dia belum pernah diakikahkan oleh orang tuanya? Maka si anak boleh untuk mengakikahkan dirinya sendiri.
Ini ada pendapat ya, boleh mengakikahkan, si anak boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Lalu lebih afdal mana antara akikah apa kurban? Nah ini kan pertanyaannya kan. Iya, Ini tadi pembukaannya adalah akikah dulu biar kita rancu. Nah, ya kan, akikah dan kurban lebih afdal mana? Apakah kita mengakikahkan diri kita sendiri yang pernah kita diakikahkan oleh orang tua kita? Apakah kita berkurban saja? Kita punya keluasan rezeki ini, ya, lebih afdal mana? Nah, karena saat ini kita mau memasuki Idul Adha, ya, dan ini adalah momen yang terjadi setahun sekali saja, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, ini kalau kita berkurban pada 4 hari ini, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala kurban ataupun ganjaran pahala sedekah yang berbeda dengan pada waktu yang lainnya. Sedangkan akikah waktunya itu panjang, lama, dari 365 hari misalkan 4 hari kita gunakan untuk kurban ikan, ya kan. Sedangkan akikah bisa kapan aja, 360 hari, masih panjang waktunya. Maka yang lebih afdol adalah kita berkurban terlebih dahulu. Kalau kita sudah berkurban, lalu kita mempunyai keluasan rezeki lagi, kita bisa akikah untuk diri kita sendiri. Nah ini, dan ada pendapat juga menurut Imam Romli untuk menggabungkan dua niat dalam satu amal. Artinya Bang Lukman membeli 1 ekor kambing ataupun 2 ekor kambing dengan niat akikah sekaligus kurban. Ini menurut Imam Romli, ya, ini boleh menurut beliau. Ya, namun menurut mayoritas ulama ini banyak perselisihan tentang ulama sendiri. Ya, maka untuk menjaga perselisihan ini, maka hendaknya kita satu-satu dulu, kurban dulu baru akikah. Ini adalah pendapat bijak dari para alim ulama. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Itu tadi pertanyaan yang kita sudah utarakan kepada Ustaz Lutfi. Semoga jawaban dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Mungkin itu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.